Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi 3 terpidana kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP Ferry Indonesia tahun anggaran 2019-2022. Direktur Utama Ira Puspadewi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono, serta Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi direhabilitasi usai pemerintah dan DPR mengkaji sejumlah aspirasi warga dengan melibatkan sejumlah pakar hukum. Surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto pun disambut baik 3 terpidana. Mereka tak mengira vonis yang dijatuhkan direhabilitasi. Udah ketemu. Terus ininya tanggapannya tadi? Ya senang lah. Terima kasih alhamdulillah. Nggak ada ekspektasi dia bayangan tiba-tiba dapat kayak gitu? Enggak ada bayangan. Bayangnya doa. Dia tahu persisnya kapan? Kemarin atau semalam? Atau ini? Sejak diumumkan, ketika itu dia Lagi di TV gitu? Habis buka puasa. Terus dia lihat TV. Kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP disidik KPK pada Juli 2024. KPK mendakwa pimpinan PT ASDP menyalahgunakan wewenang mereka hingga mengakibatkan kerugian negara 1,25 triliun rupiah. Ira Puspadewi, Hari Muhammad, serta Yusuf Hadi masing-masing divonis 4 tahun dan 4 tahun 6 bulan penjara serta didenda mulai dari 250 sampai 500 juta rupiah. KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden ya kepada 3 direksi PT ASDP tersebut. Dan kami sampai saat ini sekaligus juga menjawab Mas Fadil, masih menunggu surat keputusannya. Kalau berkaca kepada penanganan perkara atau pemberian waktu itu ya ke Pak HK ya, itu amnesti ke Pak HK itu sekitar pukul 8 atau 9 itu dari Kementerian Hukum membawakan surat keputusannya kepada kami. Setelah itu malam ini juga biasanya seperti itu. Pembebasan 3 mantan pimpinan PT ASDP tinggal menunggu surat dari Kementerian Hukum yang diprediksi diterima KPK hari ini. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Rehabilitasi untuk 3 mantan direksi PT ASDP jadi isu publik sejak kemarin. Kita jelajahi agar memahami realitanya bersama para narasumber Dialog Prime sore ini. Di studio sudah hadir kuasa hukum ex-direksi PT ASDP Firmansyah, Ibu Ira juga, dan Pak Muhammad Hadi juga, ketiganya ya. Dan kemudian juga melalui saluran Zoom kita sudah tersambung dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Bang Firman, Prof. Jamin. Selamat malam. Selamat sore Mbak Nasti, selamat sore semua. Baik, terima kasih. Saya mulai dulu dari Bang Firman. Artinya klien Anda, Ibu Ira, Pak Muhammad Yusuf Hadi, dan Pak Hari Muhammad Adi Caksono. Caksono itu masih di rutan atau sudah bebas? Masih di rutan. Masih di rutan? Ya. Kepres soal rehabilitasi dikeluarkan kemarin ya, tanggal 25 November hari Selasa. Dan kapan ketentuan Kepres itu bisa berlaku? Kalau hemat kami sih seharusnya setelah dari Kepres itu kemudian nanti biasanya kan alurnya itu nanti langsung ke Kementerian Hukum ya. Dari Kementerian Hukum dia nanti akan menyurat ke KPK ya. Dari situ baru akan langsung dijalankan tuh Kepresnya. Makan waktu berapa lama tuh Bang?
Kalau melihat yang sudah-sudah seperti abolisinya Pak Tom Lembong dan amnestinya Pak Hasto itu sepertinya harusnya 1-2 hari ya. Bahkan Pak amnestinya Pak Hasto itu bahkan lebih cepat ya daripada Pak Tom Lembong. Tapi itu kan abolisi dan gerasi. Betul. Kalau ini kan rehabilitasi. Iya. Ya, kami dapat kabar itu kata dari dari bagian dalam orang KPK itu katanya surat dari Kementerian Hukum dan Hukumnya itu belum masuk ke KPK. Oke. Itu yang kami dapatkan. Oke, jadi apa yang dilakukan klien Anda di rutan saat ini? Ya, kami sempat mengunjungi Ibu Ira dan Pak Yusuf dan juga Pak Harimek. Itu ketika kami mengunjungi beliau karena kami ada kesempatan setiap hari Rabu itu ada jam 10 sampai jam 12 kami akan mengunjungi klien kami, dan karena kami menunggu pembebasan beliau, kan kami datang dengan Pak Susilo dan rekan-rekan, itu beliau langsung menangis. Jadi sangat emosional suasananya. Langsung memeluk Pak Susilo, langsung memeluk kami semuanya, dan terharu. Jadi kami pun kami jadi baperan tuh. Jadi kami semuanya ikut menangis gitu. Karena ini baru kali pertama di law firmnya Pak Ari Susilo yang kami rasakan ya. Ini klien yang menyentuh sampai ke hati kami ini Ibu Ira, Pak Yusuf dan Pak Harimek. Baru kali ini kami merasakan. Sebagai klien sejak awal kan Anda dan tim harus mengakui bahwa klien Anda tidak bersalah. Betul. Meskipun ketika di pra-peradilan KPK yang menang. Betul. Tidak dapat diterima NO. Oke. Sebelum saya ke Prof. Jamin, satu lagi Bang Firman. Sebelumnya Bu Ira minta perlindungan kepada Presiden Prabowo, itu tepatnya kapan? Kalau kami tidak salah ingat selepas putusan ya. Jadi selepas putusan tanggal 20 ya? Tanggal 20. Oke. Kemudian beliau sempat melakukan doorstop. Di situ beliau menyampaikan memohon perlindungan kepada Pak Presiden Prabowo terkait kasus ini. Oke, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, sebelumnya Bu Ira minta perlindungan kepada Presiden Prabowo setelah vonis dijatuhkan 4 tahun 6 bulan ya, ketiganya. Kemudian direspon dengan cepat oleh Pak Prabowo melalui Pak Sufmi Dasko waktu itu, dan Pak Dasko mengatakan dalam konferensi pers bahwa ini merupakan respons dari masyarakat dan kemudian membuat DPR membuat kajian hukum, meskipun tidak diungkapkan oleh Pak Dasko hasil kajiannya itu apa saja. Apa yang Anda baca dari sini? Seorang Ira minta perlindungan kepada Presiden, kemudian 3 hari, 4 hari berikutnya muncullah surat rehabilitasi itu melalui Kepres. Ya, menurut saya dalam kasus ini menunjukkan ada kepedulian dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk menjaga stabilitas BUMN secara keseluruhan, di mana pimpinan-pimpinan BUMN tidak gampang dikriminalisasi. Dalam arti apa? Kalau pimpinan-pimpinan BUMN itu tidak menerima apapun, bahkan usaha BUMN itu menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ira ini merupakan suatu contoh yang baik ya dalam pengembangan bisnis di BUMN. Karena prinsip BJR ya, Business Judgment Rule itu sudah benar-benar dilakukan, sehingga kalaupun ada kerugian dalam suatu BUMN itu insih kerugian bisnis to bisnis. Tidak ada niat jahat dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian negara. Jadi kalau di tipikor itu kaitannya adalah niat jahat dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian. Kalau ini insih adalah bisnis to bisnis yang mungkin ya, belum pasti juga itu benar perhitungan KPK terkait kerugian itu, yang bisa saja BUMN rugi. Kan nggak mungkin dalam berbisnis kita untung terus, bisa saja menjadi kerugian. Tetapi kerugian itu tidak secara otomatis menyebabkan adanya unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor. Jadi kekeliruan dalam konteks hakim yang dua menurut saya dalam menerapkan hukum, yang satu setuju bahwa menyatakan bahwa kerugian itu secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal hakim ketua menyatakan ini tidak ada sepanjang dia tidak menerima apapun dari keuntungan yang dia lakukan itu secara pribadi menguntungkan dirinya. Kalau dengan orang lain
wajar dong. Dalam suatu bisnis ada yang diuntungkan. Kalau nggak, siapa yang mau berbisnis dengan BUMN? Tidak ada begitu. Nah, kalau dia diuntungkan, itu bisnisnya wajar. Tapi apakah keuntungan orang itu memang kita ciptakan? Kita sengaja untuk membuat dia menjadi untung. Kalau yang di kasus Ibu Ira ini, saya lihat kelihatannya satu ya, berdasarkan penilaian Ibu Ira, apresialnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang sebenarnya menurutnya. Dan saya juga lihat selama pemimpinan Ibu Ira ini, semua perusahaan ASDP itu yang dia pimpin menjadi untung. Bayangkan 3T yang terluar, terpencil, dan termiskin begitu. Bisa dilalui dengan upaya-upaya yang cukup signifikan transport lautnya. Jadi menurut saya di kemudian hari, kalau ada tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara, harus diuji dulu business judgment rule-nya itu benar-benar diterapkan. Kalau memang rugi negara bukan karena ada niat jahat, sengaja diciptakan untuk menguntungkan orang lain dan dirinya, sebaiknya tidak perlu ditindaklanjuti, bukan di pengadilan ya, dalam proses penyelidikan. Apakah di KPK, apapun di kejaksaan maupun di tingkat kepolisian, begitu. Anda ingin mengatakan bahwa penyidik KPK dalam hal ini kurang cermat, Prof. Jamin? Sebenarnya indikator itu sudah ada di pra-peradilan. Cuma waktu hakim ketua di pra-peradilan, hakim tunggal itu tidak menyatakan mengabulkan juga, tidak menyatakan juga menolak. Ya, dia hanya menyatakan pada saat itu, oh ini nggak boleh digabung tiga-tiganya menjadi satu permohonan, karena saya tahu persis, saya ada di sana juga pada saat itu gitu loh. Jadi itu aja sebenarnya indikator itu sudah kelihatan gitu, bahwa sebenarnya hakim tunggal itu sudah menyatakan ini bukan kasus pidana, cuma ya tahulah juga tidak tahu kenapa dia sampai memutuskan seperti itu kalau kita nyata pembuktiannya sudah sempurna, kalau itu bukan tidak ada dua alat bukti begitu. Oke, soal Ketua Majelis Hakim Pak Sunoto yang memberikan dissenting opinion beralasan bahwa minim bukti terhadap kasus Ibu Ira dan dua koleganya ini, Anda tidak melihat sesuatu yang anomali karena biasanya yang mendrive keputusan adalah sang Ketua Majelis Hakim, tapi ini mayoritas dari hakim justru berkata sebaliknya. Apa yang Anda lihat, Prof?